Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke. Ya. Oke, kali ini kita akan belajar persamaan diferensial, ya. Nah, kita lihat dari aplikasi persamaan diferensial. Ini kasusnya adalah kalau Anda suka main game, ya, ini adalah simbol Umbrella Corporation, Resident Evil, ya. Apa yang dibahas di Resident Evil itu tentang zombie dan T-virus. Nah, oke. Jadi kita lihat aplikasinya dari persamaan diferensial. Bayangkan kalau ini si Pinky Boy terinfeksi T-virus, dia jadi zombie, ya. Lalu dia berada di kota Bandung. Nah, ya. Yang menjadi pertanyaan, jika si Pinky Boy ini terjangkit T-virus di kota Bandung, berapa lama Bandung menjadi endemik zombie? Oh, harus di lockdown, ya. Kan seperti di game Resident Evil itu di lockdown, ya. Gitu. Nah, ini kita bisa buat model matematikanya. Yang pertama itu adalah X, ya. Bergantung pada T, itu adalah jumlah orang yang terjangkit T-virus. Jadi tadi si Pinky Boy, ya, baru seorang misalkan awalnya. Lalu saya punya YT, ini adalah jumlah orang yang belum atau tidak terjangkit T-virus. Berarti dia yang sehat, belum kena T-virusnya. Oke. Nah, DX per DT itu adalah kecepatan penyebaran T-virus di kota Bandung. Ya, misalkan. Nah, kita asumsikan interaksi antara X ini yang terkena T-virus, Y itu yang belum kena, itu proporsinya adalah K kali X kali Y. Jadi tergantung apakah dia kena scratch levelnya, K-nya itu kan bergantung scratch, digigit, ditebas, atau diapalah oleh si zombie-nya. Ya. Maka kita punya hubungan perubahan yang tadinya seseorang itu masih sehat, dia akan berubah menjadi zombie, DX per DT, ini kan perubahan kecepatan penyebaran T-virus, itu adalah bergantung dari interaksi K. X itu kan yang terkena zombie, yang jadi zombie, Y yang sehat. Jadi tergantung interaksinya. Apakah dia scratch, baru kena sentuhan dikit, apakah dia berubah atau tidak. Kalau digigit, kan, ya, beda lagi ya. Gitu. Oke. Nah, misalkan N ini adalah jumlah penduduk kota Bandung. Jadi awalnya ada seorang yang tadi, yang Pinky Boy itu terjangkit oleh T-virus. Misalkan X0-nya, kondisi awalnya, baru seorang yang kena T-virus. Sehingga saya punya X tambah Y itu sama dengan N plus 1. Ya. Berarti satu orang yang terkena virusnya, N ini belum. Ya, gitu. Sehingga saya punya model persamaan diferensialnya, ya, dari T-virus di kota Bandung itu adalah DX per DT sama dengan KX dikalikan N plus 1 min X, ya. Ini dari Y-nya. Oke. Nah, itu adalah persamaan diferensial untuk Resident Evil kasus di Bandung. Oke. Nah, contoh kedua itu adalah ini apa? Ini adalah game PUBG. Ya, gamer-gamer PUBG. Nah, skenario-nya kan player itu turun dari pesawat. Kapan waktu yang tepat untuk membuka parachute? Biar Anda lokasi drop-nya enak, ya. Dekat weapon, dia terlindungi dan kawan-kawannya lah, ya. Gitu. Ini kita bisa buat model matematiknya. Saya punya VT, itu adalah kecepatan terjun dari pesawat, ya. Jadi terjun dari pesawat itu ada yang ya tinggal jatuh saja, itu kecepatannya 0. Ada yang dia lari dulu, lalu dia jump, akhirnya kan kecepatannya lebih cepat, ya. Gitu. Nah, lalu perhatikan massa penerjun, ya. Jadi massa itu berpengaruh, ya. Lalu gaya gravitasinya kan standar untuk di bumi, ya. Gitu. Nah, saya punya dv per dt, ini adalah perubahan kecepatan. Ya, apakah kecepatannya makin cepat? Gitu. Disebutnya percepatan kan ya sebenarnya. Perubahan kecepatan itu percepatan. Ya, gitu. Jadi apakah dia makin cepat, terjadi accelerate atau decelerate? Ya, atau gitu. Misal kita asumsikan ada gesekan penerjun dengan udara yang membuat dia memperlambat jatuhnya penerjun. Nah, ini besarnya adalah kv kuadrat. Ya. Gitu. Apakah ada gaya gesekan di sana, ada awan, ada apa,
Sehingga akibatnya berdasarkan hukum Newton kedua, saya punya M dikalikan dv per dt, ini gitu, percepatan, sama dengan massa dikalikan gravitasi dikurangi k kalikan v kuadrat, ya, dikurangi k v kuadrat. Jadi jatuh itu dikurangi oleh gesekan yang terjadi di udara tersebut. Nah, itu adalah modelnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisikan persamaan diferensial, ya, model persamaan diferensial untuk T-virus yang tadi ini. Nah, ini. Nah, itu adalah suatu persamaan yang memuat turunan. dx per dt itu turunan. Turunan pertama x terhadap t. Nah, ini adalah dy per dx, ya. Ini juga adalah turunan y diturunkan terhadap x. dx per dt artinya x-nya diturunkan terhadap t. d kuadrat x dibagi dt kuadrat artinya ini adalah x diturunkan 2 kali terhadap t. Jadi turunkan dulu, turunkan lagi. Do z per do x. Nah, ini do berarti ini adalah turunan parsial, ya. Z diturunkan parsial terhadap x. Do kuadrat z per do x kuadrat, ini juga z diturunkan parsial 2 kali terhadap x. Nah, saya punya do kuadrat z per do y do x, ini artinya adalah z diturunkan parsial dulu terhadap x, lalu diturunkan lagi parsial terhadap y. Sekarang kita klasifikasi persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial yang pertama itu adalah persamaan diferensial biasa, PDB. B, biasa. Ya. Nah, ini turunannya dengan variabel bebas. Nah, seperti ini, dy per dx. Nah, simbolnya d, punya hurufnya d. Ya. Jadi turunannya hanya pada satu variabel. Itu adalah persamaan diferensial biasa. Ya. Lalu persamaan diferensial parsial, berarti ada turunan parsial. Artinya, nah, ini ya, yang terkenal itu persamaan Laplace. Do kuadrat u dibagi do x kuadrat ditambah do kuadrat u dibagi do y kuadrat sama dengan 0. Persamaan panas, ya, ini do u per do t sama dengan alfa dikalikan do kuadrat u dibagi do kuadrat x kuadrat ditambah do kuadrat u dibagi do y kuadrat. Nah, intinya ada do. Nah, persamaan global, ya, ini juga ini ada 3, ya, pertama diturunkan terhadap t, diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap y. Jadi ada 3 variabel. Ya. Okay. Nah, sekarang kita lihat ordenya. Orde persamaan diferensial adalah turunan tertinggi dari persamaan diferensial. Nah, lihat turunannya. Oh, ini cukup turunan pertama, kan? Orde 1. Oh, ini do kuadrat. D kuadrat, sorry, bukan do. D kuadrat. Oh, berarti ordenya kedua. Ini dy, ini dx. Oh, D. Pokoknya tetap d-nya kan pangkat 1, berarti orde 1. D pangkat 4, D pangkat 4. Oh, berarti ini orde 4. Walaupun di sini ada dx dipangkatkan 5. Lihat D-nya, ya. Oke, sekarang persamaan Laplace. Lihat do-nya. Di sini do kuadrat, di sini do kuadrat, berarti paling tinggi ya orde 2. Persamaan panas di sini do saja, di sini do kuadrat, berarti orde 2 juga. Persamaan gelombang do kuadrat, do kuadrat, do kuadrat, berarti orde 2. Menentukan ordenya. Oke. Nah, selanjutnya adalah persamaan diferensial biasa linier. Ada embel-embel linier. Berarti artinya linier, ya. Perhatikan di sini. AX-nya, ANX-nya itu hanya X. Ya, X. Ya, seperti ini. dy per dx min 7y sama dengan eksponen 2x per 2 amat yang sebelah kanan, ya. Jadi ini disebutnya linear. Ini juga lihat bagian turunannya, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagian turunannya. Turunannya tidak dipangkatkan. Nah, ini tidak ada pangkatnya, ini juga tidak ada pangkatnya, berarti linear. Ini juga tidak ada pangkatnya, tidak ada pangkatnya, linear. Ini, oh, D pangkat 4. Oh, ini orde 4.
ini ada dx dipangkatkan 5. Oh, ini bukan linear, berarti dia order ke 5 ya, gitu. Bukan ya, sehingga persamaan diferensial non linear lah karena pangkat 5 ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan solusi persamaan diferensial biasa? Suatu fungsi ya, pi ini terdefinisi di interval i dan memiliki turunan ke n, maka pi itu disubstitusikan ke PDB menghasilkan persamaan identitas. Nah, kata kuncinya adalah identitas, artinya sama kiri dan kanan. Maka fungsi pi ini adalah solusi dari PDB dari di interval i ya. Gitu. Oke. Nah, sebagai contoh, tunjukkan bahwa y sama dengan 2 tangan 3x adalah solusi dari persamaan diferensial 2y aksen sama dengan 12 ditambah 3y kuadrat. Ya. Nah, jawab. Saya punya y-nya tadi kan 2 tangan 3x, berarti y aksen. Turunkan. Apa ya turunannya? Turunannya adalah 6 sekant kuadrat 3x. Selanjutnya kita tinggal mensamakan, harus sama ruas kiri dan ruas kanan ini ya dari PDB-nya. 2y aksen saya menggunakan biru, 12 tambah 3y kuadrat ini menggunakan pink. Oke ya. Berarti ini kan tadi sudah dapat y aksennya 6 sekant 2x ya. Nah, sekarang y nya diganti jadi 2 tangan 3x. Oke. Nah, ini 12 ya. Ini saya kalikan. Ini kan 2 dikuadratkan 4 kali 3 12 ya. Apakah ini sama? Ingat kembali, saya punya sekant kuadrat 3x itu sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat 3x. Ya. Ini kalikan dalamnya, maka sama. Oh, kiri dan kanan sama. Karena yang biru dan yang pink ini sama, maka kita bisa simpulkan bahwa y sama dengan 2 tangan 3x itu adalah solusi dari persamaan diferensial 2y aksen sama dengan 12 tambah 3y kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya misalkan lagi saya punya y sama dengan 5 eksponen 3x dikurangi 7x eksponen 3x. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial y double aksen kurangi 6y aksen tambah 9y sama dengan 0. Wow. Berarti kita harus cari turunan kedua ya. Saya punya y-nya ini kan. Turunkan. Nah, hasil turunannya adalah ini. Sebelum turunkan saya kumpulkan ya ini. Triknya saya kumpulkan. Jadi biar mudah jadi perkalian ya, u kali pi kan. Ya. Oke. Turunkan. Nah, turunkan dulu yang sebelah kiri, lalu turunkan yang sebelah kanan ya, ini turunkan jadi negatif 7 dikalikan eksponen 3x ya, hasilnya dulu seperti ini. Kumpulkan lagi ya, buka kurung dulu ya. Setelah buka kurung saya kumpulkan. Nah, eksponen 3x dikalikan 8 ini 21x. Oke, turunkan lagi ya, turunkan dulu yang sebelah kiri ya, ini tetap. Lalu turunkan yang sebelah sana kan ini negatif 21 eksponen. Kumpulkan, buka, kumpulkan, hasilnya adalah seperti ini. Eksponen 3x dikalikan 3 min 63x. Nah, sekarang masukkan ke persamaan diferensial biasanya ke PDB nya. Oke, nah jadi harus sama dengan 0 kalau gitu. Nah, tadi y double aksennya adalah ini ya, dikurangi 6 y aksen yang warna biru ditambah y nya kan tadi yang ini ya. Nah, kalikan, bongkar kurungnya, maka hasil ini setelah saya kalikan, ini saya kalikan, ini saya kalikan, ini 3, ini negatif 48, ini 45, 0, ini negatif 63 plus ya 63x, ini plus 126x minus 63x 0 ya, jadi 0 sama dengan 0. Kesimpulannya saya punya y ini yang pink ini adalah solusi dari persamaan diferensial biasa y double aksen minus 6y aksen tambah 9y sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang masalah nilai awal order 1 dan order 2 ya. Jadi saya punya nilai awal order 1 karena ini turunan pertama, maka saya cukup punya 1 y0 sama dengan y0 ya.
Nah, ini turunan kedua, berarti saya perlu Y0 sama dengan Y0 dan Y aksen 0 sama dengan Y1. Nah, untuk lebih jelasnya untuk contoh. Nah, ini contohnya ya. Saya punya Y sama dengan C eksponen 7X. Ini adalah solusi umum dari PDB Y aksen sama dengan 7Y. Dan tentukan solusi khususnya bila Y0 sama dengan negatif 13. Oke. Ya. Jawab. Misal Y sama dengan C eksponen 7X, maka Y aksen sama dengan 7C eksponen 7X ya. Gitu. Oke, selanjutnya tinggal mensamakan luas kiri dengan luas kanan dari persamaan diferensial biasa ini ya. Oke, Y aksennya 7C eksponen 7X dan 7 kali C eksponen 7X. Kalau kita lihat, oh ini sudah sama ya. Sekarang kita mencari solusi khususnya. Ya. Jadi Anda masukkan Y0. 0 di sini adalah nilai X. Y-nya. Jadi kalau Anda masukkan, kan persamaan Y-nya adalah C eksponen 7X. X-nya diganti dengan 0. Eksponen pangkat 0 itu kan 1. Jadi saya punya C-nya adalah negatif 13. Sehingga solusi khususnya itu adalah Y sama dengan negatif 13 eksponen 7X. Nah, contoh selanjutnya, contoh kedua, untuk nilai awal order 2, misalkan saya punya X ini sama dengan C1 eksponen 3T tambah C2 X sinus 3T ya, adalah solusi umum dari PDB X double aksen tambah 9X sama dengan 0. Nah, tentukan solusi khususnya bila X0 sama dengan 7 dan X double aksen 0, L aksen 0 sama dengan negatif 13 ya. Oke. Nah, pertama saya punya X-nya kan ini. Nah, kita cari turunan pertamanya dulu. Turunkan. Oh, hasilnya adalah negatif 3 C1 sinus 3T ditambah 3 C2 cosinus 3T. Turunkan lagi. Saya punya negatif 9 C1 cosinus 3T min 9 C2 sinus 3T ya. Nah, pertama harus dicek dulu apakah dia benar solusi, berarti harus disamakan kiri dan kanannya. Oke, X double aksen itu saya punya ini ya. Lalu 9 kali C X nya. Nah, ini hasil kalinya jumlahkan, oh hasilnya adalah 0. Jadi dia betul ya, benar, dia solusi umum. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan solusi umum, kita cari solusi khususnya. X0 sama dengan 7. Nah, di sini berarti T-nya bernilai 0. Ya. Nah, jadi saya punya tadinya X-nya sama dengan C1 cos 3T, T-nya diganti dengan 0. C2 sinus 3T, T-nya juga ganti sama dengan 0. Sinus 0 kan 0, berarti yang tersisa tinggal ini. Cosinus 0 kan 1, jadi C1 sama dengan 7. Ya. X aksen 0 sama dengan negatif 13. Tadi kan Anda ingat kembali ya. Nah, itu adalah turunannya minus 3 C1 sin 3 kali T. Nah, di sini T-nya ganti 0 tambah 3 C2 cos 3 T. T-nya ganti dengan 0. Yang ada nilainya kan ketika cos ya. Berarti 3 C2 sama dengan minus 13 atau C2 sama dengan negatif 13 per 3. Jadi, saya punya solusi khususnya itu adalah X sama dengan 7 cosinus 3T min 13 per 3 sinus 3T. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya tolong kerjakan soal latihan ini. Nah, ya, kerjakan dan dikumpulkan. Ya. Kalau Anda sudah bisa mengerjakan ini, maka Anda dapat level up. PDA-nya naik ke level 1. Tadi kan level 0, sekarang sudah level 6. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.